A few moments later. Ya. Halo everyone, perkenalkan nama saya Chelsea Widya Fitri Damanik dengan NIM 25330762108. Saya dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi tanaman yang bertemakan fotosintesis berbasis Kurap, Fuji dan Arab. Nana ya, Kurap itu kepanjangan dari fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Wah, apakah kalian tahu? Kita sedang berada di mana? Ya, benar. Kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan. Contohnya, makan bakso, soto, ataupun pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lainnya. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Secara umum, proses fotosintesis dapat ditulis dalam persamaan berikut. 6CO2 tambah 6H2O tambah cahaya menghasilkan C6H12O6 tambah 6O2. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa 6 molekul karbon dioksida dan 6 molekul air dengan bantuan energi cahaya matahari akan menghasilkan 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen. Pada
Pada tanaman kelapa sawit, fotosintesis menjadi dasar utama pertumbuhan vegetatif dan generatif karena seluruh pembentukan akar, batang, daun, bunga, tandan buah segar, dan minyak sawit sangat bergantung pada hasil fotosintesis. Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan tropis yang membutuhkan cahaya matahari tinggi agar fotosintesis dapat berlangsung optimal. Indonesia sebagai negara tropis memiliki kondisi lingkungan yang sangat cocok untuk pertumbuhan kelapa sawit karena memiliki suhu hangat, intensitas cahaya tinggi, dan curah hujan yang cukup sepanjang tahun. Dan unsur hara memiliki hubungan erat dengan fotosintesis. Air diserap akar dan digunakan sebagai bahan utama pembentukan glukosa, sedangkan unsur hara seperti nitrogen membantu pembentukan klorofil, magnesium mendukung proses fotosintesis, dan kalium mengatur buka tutup stomata. Jika tanaman kekurangan air atau unsur hara, maka fotosintesis akan menurun sehingga pertumbuhan dan produksi buah sawit ikut berkurang. Pada tanaman kelapa sawit, pemupukan menjadi praktik penting untuk mendukung fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Pemupukan yang tepat dapat meningkatkan luas daun, kandungan klorofil, pertumbuhan akar, dan pembentukan buah. Pemupukan biasanya dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan tanaman berdasarkan umur, kondisi tanah, dan tingkat produksi tanaman. Selain pupuk kimia, penggunaan pupuk organik juga membantu memperbaiki struktur tanah sehingga penyerapan air dan unsur hara menjadi lebih baik. Fotosintesis sangat berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kelapa sawit. Pertumbuhan vegetatif meliputi pembentukan akar, batang, dan daun. Sedangkan pertumbuhan generatif meliputi pembentukan bunga dan buah. Semua proses tersebut membutuhkan energi dan bahan organik yang berasal dari hasil fotosintesis. Fotosintesis juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, curah hujan, dan kelembapan. Kelapa sawit membutuhkan cahaya matahari yang cukup agar fotosintesis berlangsung optimal. Suhu yang terlalu tinggi atau kekeringan dapat menyebabkan stomata menutup sehingga penyerapan karbon dioksida terganggu. Oleh karena itu, praktik budidaya seperti pemupukan, pengairan, pengaturan jarak tanam, pemangkasan pelepah, dan pengendalian hama sangat penting untuk menjaga proses fotosintesis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan fisiologi tanaman kelapa sawit dengan praktik budidaya yang dapat dijelaskan melalui prinsip Woolrab, yaitu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Prinsip ini menjadi dasar dalam mengelola perkebunan modern agar tanaman mampu bertumbuh optimal dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Yang pertama, kita akan membahas tentang phase atau kecepatan pertumbuhan dan respon fisiologis tanaman. Pada prinsip phase berkaitan dengan kemampuan tanaman dalam tumbuh cepat dan memiliki aktivitas fisiologi yang tinggi. Fotosintesis yang optimal akan menghasilkan energi dalam jumlah besar, sehingga pembentukan akar, batang, daun, dan buah berlangsung lebih cepat. Dalam praktik lapangan, prinsip phase diterapkan melalui penggunaan bibit unggul, pemupukan tepat dosis, pengairan yang baik, dan pengendalian gulma secara rutin. Tanaman yang tumbuh cepat memiliki kemampuan lebih baik dalam memanfaatkan cahaya matahari dan unsur hara sehingga produktivitasnya meningkat. Yang kedua ada unggul. Prinsip unggul menunjukkan bahwa tanaman harus memiliki kondisi fisiologis yang sehat dan produktif. Tanaman kelapa sawit yang unggul memiliki daun hijau dengan kandungan klorofil tinggi, akar yang kuat, dan kemampuan fotosintesis yang baik. Penggunaan bibit unggul sangat penting karena bibit yang berkualitas mampu menghasilkan produksi tandan buah segar yang lebih tinggi dan kandungan minyak yang lebih baik. Yang ketiga ada responsif.
Tanaman kelapa sawit harus mampu merespon perubahan lingkungan seperti kekeringan, suhu tinggi, banjir, dan kekurangan unsur hara. Saat kekurangan air, stomata menutup untuk mengurangi penguapan. Tetapi, hal ini juga menurunkan fotosintesis. Di lapangan, prinsip responsif diterapkan melalui irigasi, konservasi, pemberian mulsa, dan pemuatan tanaman secara rutin. Selanjutnya ada akuntabel. Prinsip akuntabel dilakukan dalam pengukuran dan pemantauan kondisi tanaman secara teratur, seperti tanaman, jumlah pelepah, warna daun, kandungan klorofil, dan hasil panen. Data tersebut digunakan untuk menentukan pemupukan, pengairan, dan pengendalian hama penyakit agar pertumbuhan tanaman tetap optimal. Yang terakhir ada berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan menekankan keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian lingkungan. Fotosintesis membantu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Budidaya berkelanjutan dilakukan melalui penggunaan pupuk yang efisien, konservasi tanah dan air, pemanfaatan limbah organik, dan replanting yang bijaksana. Demikian, fotosintesis merupakan proses utama yang menghubungkan penyerapan air dan unsur hara, pertumbuhan dan perkembangan tanaman, faktor lingkungan, serta praktik budidaya di lapangan pada tanaman kelapa sawit. Faktor seperti cahaya, suhu, air, dan nutrisi sangat menentukan keberhasilan fotosintesis dan produktivitas tanaman. Melalui penerapan prinsip FURAP, pengelolaan fisiologi tanaman kelapa sawit dapat dilakukan secara lebih cepat, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan hasil produksi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan.